Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Arya Saputra Prianto, Berliana Rahma, Dea Ayu Sapitri, dan Dwi Handayani. Perkenankanlah kami membawakan materi dari kelompok kami, yaitu komunikasi lisan. Langsung saja, komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, sedangkan secara umum pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan. Kedua adalah pengertian komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan sendiri ini adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicara. Nah, selain itu, komunikasi lisan merupakan suatu yang terjadi secara langsung dan tidak ada batasan jarak. Contoh komunikasi lisan adalah rapat, wawancara, seseorang yang sedang ceramah, atau dua orang yang saling mengobrol satu sama lain. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi lisan. Yang pertama, face to face, bertatap muka. Setelah itu yang kedua, terikat pada waktu. Yang ketiga, terlibat dalam satu ruangan. Setelah itu mementingkan penampilan. Dan terakhir itu menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga. Selanjutnya, macam-macam komunikasi lisan. Itu pidato. Pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran, informasi, dan tujuan dari pembicara kepada orang lain atau audiens dengan cara lisan. Nah, tujuan pidato ini yang pertama menyampaikan informasi, meyakinkan dan mempengaruhi sikap pendengar, dan yang terakhir menghibur para pendengar. Jenis-jenis komunikasi lisan itu ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung ini tidak menggunakan alat media, jadi secara langsung tanpa adanya perantara sama sekali. Nah, untuk komunikasi secara tidak langsung ini menggunakan media seperti telepon, komputer, televisi, dan lain-lain sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada komunikan. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi lisan. Yang pertama, suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal. Yang kedua, bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. Yang ketiga yaitu nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara. Berikutnya kelebihan komunikasi lisan, yaitu menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan. Yang kedua, dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas. Yang ketiga, serta dapat menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Berikutnya, kelemahan komunikasi lisan. Yang pertama, memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Yang kedua, memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail. Yang ketiga, sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Cara meningkatkan keberhasilan dalam berkomunikasi lisan, yaitu yang pertama ada memahami materi, yang kedua ada kemampuan berbicara, yang ketiga tidak bertele-tele, yang keempat yaitu membangun kepercayaan, yang kelima itu ada penampilan, yang keenam itu ada intonasi dan artikulasi yang baik, yang ketujuh yaitu kita harus dapat mengatur artikulasi yang kita ucapkan untuk dimengerti oleh seseorang yang kita ajak bicara atau audiens.
atau teman yang kita sedang ajak berbicara. Serta yang terakhir yaitu ada gaya berbicara. Dalam gaya berbicara ini kita diharuskan untuk sebagaimana sebisa mungkin mengeluarkan tutur kata yang sopan, dapat dimengerti dan tidak menimbulkan rasa sakit hati kepada lawan bicara kita. Nah, itu saja materi tentang komunikasi lisan yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.